Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah bahagia sekali pada siang hari ini kita kembali berjumpa. Kita akan membahas satu penyakit yang disebabkan oleh virus yang sempat merebak dan ada potensi bisa merebak lagi. Nah, ini tentu saja perlu kita pelajari, jangan sampai pada kejadian berikutnya ini kita tidak siap dan kemudian malah terkena ya dan efeknya malah tidak baik. Padahal kalau sudah berulang tuh harusnya kita lebih siap. Maka kita pada kesempatan kali ini sungguh-sungguh ingin belajar mempelajari tentang virus yang namanya Mpox. Ya, sebenarnya ini apa sih? Kalau orang Anu, Jakarta kan Mpox itu kayak kakak. sebutan nama ya, kayak empok gitu ya, empok siapa gitu ya. Ini bukan, kita tidak belajar empok-empok gitu ya. Atau jadi mpox itu nama dari virus. Nah, kita sekaligus juga merupakan nama dari penyakitnya. Kita akan lebih jauh, sebelumnya kita akan tampilkan slide-nya terlebih dahulu. Ya, baik, langsung saja kita bahas satu persatu mengenal virus Mpox ya, varian baru. Upaya penanganan, dan penanganan ini adalah menggunakan herbal alami. Karena memang ada juga penanganan selain herbal. Nah, kita fokus untuk penanganan non herbalnya apa saja yang nanti akan kita gunakan. Meskipun juga ada diiringi dengan eh, pola lifestyle harian seperti jenis makanan, pola istirahatnya dan sebagainya kita akan bahas secara tuntas. Karena kita biasa membahas penyakit itu holistik. Ya holistik itu whole itu keseluruhan, ya keseluruhan. Tidak hanya sekedar tahu penyakit, tidak hanya sekedar tahu obatnya apa, tapi juga tahu bagaimana perilaku habit kita sehari-hari ini diatur seperti apa sehingga bisa menghasilkan kesembuhan yang lebih cepat. Nah, eh, virus Mpox itu sebenarnya apa sih? Ya, kenapa disebut ada varian baru? Jadi sebelumnya ini ada varian atau sebenarnya virus ini tadinya ya dinamai dengan monkeypox. Ya, monkey itu artinya monyet. Ya, pox itu ya sejenis cacar. Sehingga secara istilah ini adalah disebut sebagai cacar monyet. Nah, cuma masalahnya memang awalnya penyakit ini menular antar binatang. Ya, dari monyet ke monyet gitu ya, atau binatang yang lain. Sehingga ketika penularan ini pada binatang, maka sebutannya cacar monyet. Nah, begitu ternyata muncul varian yang bisa menginfeksi manusia ya, dengan gejala-gejala yang sama. Nah, disitulah nama ini tadinya dipakai, tapi kemudian kok ini manusia kena disebut kena cacar cacar monyet. Nah, ini stigmanya jadi stigma itu kesan buruk. Ya, stigma itu artinya kesan buruk. Ini seakan-akan loh ini kan orang, kenapa cacarnya disebut cacar monyet gitu ya? Itu ya ini cacarnya juga cacar orang. Nah, makanya untuk menamai varian yang bisa menyerang manusia ini kemudian dinamakan sebagai Mpox. Ya, walaupun tadinya memang hanya mengenai pada manusia, pada monyet. Nah, kemudian adaptasi yang bisa menular ke manusia ini akhirnya ternyata bisa juga antara manusia ke manusia. Tadinya binatang ke binatang. Kemudian dari binatang ternyata manusia bisa tertular. Nah, berikutnya manusia yang sudah tertular ini nular ke yang lainnya. Jadi dari manusia ke manusia. Sehingga penularan inilah yang kemudian ternyata sangat cepat. Ya, karena tidak hanya lewat darah, lewat sentuhan, lewat kontak, ya. Jadi proses penularannya ini beragam, beda sama misalnya AIDS gitu ya, virus juga, tapi penularannya lewat darah ya, atau lewat cairan tubuh. Nah, itu
terbatas cara nularnya. Ya, walaupun dengan cara yang terbatas pun ternyata penyebarannya dan angkanya juga tinggi. Apalagi kalau cara penyebarannya lebih variatif. Ya, tidak hanya dalam berhubungan seksual atau hal yang lain, tapi ada kontak saja itu bisa nularin. Nah, ini makanya kenapa sempat terjadi yang namanya kejadian khusus atau kejadian ya darurat gitu ya sebagai eh, momen karena menanggapi penularan yang sangat cepat. Ini terjadi pada pada bulan Agustus di 2024. Jadi WHO menetapkan Mpox sebagai darurat kesehatan global. Ini kenapa? Karena penularannya yang beragam tadi itu. Tidak hanya sekedar lewat apa, hanya hubungan seksual, enggak. Ada penularan seperti itu, kontak fisik aja bisa nular. Kemudian juga ternyata lonjakan kasus ini lumayan besar, ya, sehingga agar nantinya ini bisa dicegah, jangan sampai terlalu banyak korban, maka dilakukanlah tindakan-tindakan khusus. Nah, makanya di sini kita sebutkan status ini darurat dan sebagainya itu bukan untuk panik, ya kemudian kalap atau kemudian melakukan tindakan yang apa namanya ya membabi buta. Enggak. Justru status darurat, emergency dan sebagainya itu meminta keterlibatan kita itu secara tetap rasional, terukur, ya, tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu. Nah, disinilah kita perlu adanya edukasi. Makanya kalau kita teredukasi, ketika ada seorang anak misalnya berobat ke puskesmas, dokternya bilang, oh ini kena Mpox Pak. Kan? Kita udah edukasi ini, udah ikut webinar gini. Kalau setelah paham, tenang. Ya tetap tenang, tapi waspadanya ada. Tapi kalau kita ini nggak belajar, ya kita dengar kata wah ini begitu, panik gitu kan. Bahkan kadang-kadang sampai kemudian ketika dia pulang ke kampung, yang ke RT-nya orang pada takut. Dia dikucilkan, nggak boleh dekat ini itu dan sebagainya yang berlebihan. Walaupun nanti tetap isolasi ada, tapi seberapa jauh? Nah, itu hal-hal yang bisa ditempuh bedanya antara orang yang paham dengan orang yang membabi buta yang lebih cenderung kepada panik. Sehingga kita belajar di sini dalam rangka tadi mengambil tindakan yang terukur. Selanjutnya, bagaimana virus ini berpindah? Nah, ini yang penting. Ya, jadi Bapak Ibu bisa nanti melakukan pencegahan. Kenapa? Karena kalau seperti misalnya AIDS, itu kan jelas lewat cairan tuh. Ya, sehingga hal-hal yang sifatnya bertukar cairan itu menjadi apa namanya penting dalam penularan. Nah, ternyata virus ini berpindah lebih variatif. Ya. Pertama, kontak fisik. Nah, ini penting ini. Saling bersentuhan saja itu sudah bisa menularkan. Ya, percikan liur. Nah, dulu kalau COVID, yaitu kita sebut sebagai droplet. Ya, droplet itu percikan ketika ngomong, ya, ludahnya mengandung virus, itu nular. Nah, Mpox ini juga melalui droplet, percikan air liur. Ya, bicara jarak dekat itu bisa nular. Ya, kemudian pelukan, ciuman, ya, apalagi juga hubungan seksual. Artinya ini kontak fisik dalam berbagai bentuknya. Kemudian bisa juga lewat benda terkontaminasi. Artinya ini tidak langsung, tapi benda yang terkontaminasi oleh mereka yang terinfeksi virus Mpox tadi. Misalnya habis pakai anduk, ya, ganti-gantian anduk, terus pinjem sikat gigi, gitu ya, atau mungkin pinjem sendal atau pinjem baju yang pernah atau habis dipakai oleh penderita cacar apa namanya Mpox ini. Nah, ini bisa menjadi sarana penularan atau vektor penularan. Jadi benda mati pun bisa menjadi sarana penularan. Kalau yang tadi kontak langsung dengan penderita, yang ini lewat perantara. Jadi perantara benda mati. Nah, yang berikutnya juga melalui perantara atau vektor, tapi binatang. Ya, dalam hal ini
Ya tentu saja terkait sama jenis cacarnya, ya binatang monyet. Tadi juga disebutkan di awal ada tikus. Nah, ini binatang-binatang penular. Menularkannya gimana? Gigitan, cakaran, gitu ya. Nah, ini hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang itu tertular melalui vektor. Apalagi kalau tikus apa gitu, wah itu sering apa masuk ke rumah kita, mungkin nginjek-nginjek makanan atau apa dan lain sebagainya, yang itu sementara dia sendiri bawa virusnya. Ini harus hati-hati. Selanjutnya, jadi kita sudah paham ya caranya penularan, bagaimana virus ini pindah. Ini jadinya nanti kita dengan cara ini kita bisa waspada sejauh mana, ya. Nah, siapa yang paling berisiko? Yang pertama tentu saja orang yang tadi karena kontak fisik ya, orang serumah, ya entah bapak ibunya, adiknya, kakaknya, anaknya, ya pokoknya yang tinggal serumah. Karena lewat kontak fisik, lewat droplet tadi atau lewat sentuhan atau bahkan di situ anduknya mungkin tidak gantian tapi dijemur bareng-bareng yang punya potensi gesekan. Ya, orang jemur anduk kan ada itu tempat jemuran ya tumpuk-tumpuk di situ ya Pak. Anduknya sendiri-sendiri tapi bisa nular kalau virus itu gitu ya. Jadi orang serumah itu punya potensi berisiko lebih tinggi kalau dalam satu rumah itu terkena ada yang terkena virus Mpox. Kemudian tenaga kesehatan. Nah, ini tentu saja ini istilahnya kalau di rumah sakit tenaga kesehatan atau juga pasien lain yang juga berada di rumah sakit itu bisa punya potensi ketularan. Ya misalnya ada kena Mpox dirawat, tenaga kesehatan bisa kena, perawatnya, ya dokternya, kemudian juga petugas kebersihannya, ya, kemudian pasien di sekitar yang itu punya potensi tertular. Nah, kalau di rumah sakit infeksi menular itu namanya infeksi nosokomial. Ya, nosokomial itu penyakit yang menular di lingkungan rumah sakit. Karena memang ya namanya rumah sakit ya isinya orang sakit. Makanya kan ada kebijakan orang-orang yang rentan itu kalau tidak perlu benar jangan ke rumah sakit. Jadi kalau kita nengok orang yang sedang sakit, anak-anak biasanya, jangan bu, nanti begini-begini, itu kebijakan rumah sakit. Cuma kadang-kadang kita aja yang, cuma nengok aja, padahal anak ini punya kerentanan. Nah, karena kelompok rentan berikutnya itu anak-anak, bayi, anak-anak, ibu hamil, lansia, ya, yang sistem kekebalan tubuhnya, kalau anak-anak baru dalam rangka membentuk. Kalau sudah ibu hamil, imunnya berbagi dia dengan janin. Ya, lansia menurun. Ya, jadi kalau anak-anak kan baru membentuk, belum pada titik optimal. Kalau sudah lansia, sudah lewat optimal, jadi malah turun. Tapi kalau ibu hamil, dia berbagi. Jadi orang-orang yang rentan yang bisa terkena infeksi virus Mpox. Kenapa? Karena virus itu kuncinya ada di imunitas. Ya, ketika seseorang imunnya bagus, virus itu bisa aja nular dalam artian nempel ke tubuh kita. Tapi imunnya bagus, ya sekedar nempel doang, tidak akan menimbulkan penyakit karena nggak bisa nyerang. Imun kita bagus, tapi begitu imunnya turun atau tidak siap, nah disitulah kemudian virus ini melakukan replikasi, gitu ya, penggandaan diri, berkembang biak istilahnya ya, load virusnya itu jadi naik gitu ya. Yang akhirnya kemudian orang yang terserang ini makin lemah, makin lemah, makin lemah. Nah, disitulah bahayanya. Nah, kemudian selain kelompok rentan, ya, perilaku berisiko. Ya, ini terutama yang suka nakal ini ya, yang sering ganti-ganti pasangan, jajan dan sebagainya. Ini hal-hal yang punya potensi meningkatkan risiko penularan. Nah, makanya dalam hal ini empat-empatnya ini perlu waspada. Ya. Kalau tinggal serumah dan sebagainya perlu waspada. Kemudian tenaga kesehatan juga begitu. Kalau tenaga kesehatan tuh memang harus benar-benar fit. Ya, karena tiap hari tidak hanya Mpox, penyakit yang lain ya tipes lah, ya kemudian ISPA lah atau mungkin yang lain-lainnya itu ngumpul semua. Kalau ada virus ya itu tentu saja harus lebih berhati-hati. Kelompok rentan dan juga perilaku berisiko. Ini penting untuk dipahami. Berikutnya, nah gejalanya gimana? Yang pertama itu demam.
Itu jelas. Karena virus masuk, itu tubuh akan melawan. Jadi begitu virus masuk, ini dianggap benda asing. Ya, benda asing ini oleh tubuh dilawan. Cara perlawanannya apa? Pengennya tubuh itu mematikan. Cara mematikannya gimana? Yakni dengan memanaskan. Ya, karena virus itu kan sejenis protein. Protein itu kalah dengan panas. Karena dengan panas itu akan menggumpal. Ya, cuma masalahnya virus ini tingkat panas yang seberapa yang bisa menggumpalkan virus tersebut. Nah, ini tubuh kita pun juga ternyata isinya protein, ya. Jadi tubuh juga tidak akan memanaskan dirinya sampai melebihi batas yang menyebabkan protein tubuh kita sendiri hancur juga. Ini namanya bunuh diri. Nah, sistem tubuh itu punya punya apa namanya ya, punya mekanisme bertahan tapi tidak mencelakai tubuh. Bikin panas yang bisa melemahkan musuh tapi jangan mencelakai dirinya sendiri. Sehingga panas tubuhnya naik, sebenarnya panas itu sahabat kita. Makanya kalau dalam ajaran hadis itu diceritakan Nabi itu berpesan pada kita jangan mencela demam. Nah, ini unik ya, Nabi itu nggak tahu ini ya. Jangan mencela demam. Demam ini sebenarnya teman kita. Tujuan demam itu adalah justru ingin bagaimana kuman-kuman atau bak dalam hari ini virus. Ya, virus masuk ini dihambat. Tapi kan ganggu yang punya tubuh. Dan tergantung apakah dia kuat menang melawan virusnya. Dan nah, ini 1-3 hari itu demamnya tinggi. Itu ciri khas virus. Jadi tiba-tiba tinggi. Kalau bakteri tinggi juga tapi naiknya pelan. Misalnya dari 36, besok itu jadi 37,5, besoknya lagi jadi 38, besoknya lagi baru 39,5, dan seterusnya. Pelan-pelan, gradual. Nah, itu bakteri biasanya. Tapi kalau virus, tadinya anak pagi itu, wah ceria, gembira. Tiba-tiba sore cek, udah 40. Wah, itu virus itu, tiba-tiba. Karena memang gerakan tubuh untuk merespon ini juga tiba-tiba. Nah, itu 3 hari. Nyeri hebat, ya karena tubuh itu membakar cadangan energi, lemak, dan lain sebagainya. Itu efeknya jadi terjadi perubahan mendadak. Akhirnya sakit kepalanya, hebat. Terasa letih, ya, energinya yang biasa untuk aktivitas dipakai buat membakar, ya, pembakaran untuk menghasilkan panas tadi itu. Nyeri otot pasti, karena cadangan glikogen juga dipakai. Ya. Ini semuanya sumber dayanya diarahkan untuk membuat panas. Jadi panas itu sebenarnya upaya tubuh untuk melawan. Kemudian berikutnya adalah muncul benjolan. Nah, ini yang kalau nggak hati-hati orang kan suka takut tuh. Tiba-tiba di ketiak benjol, maaf di selangkangan ada muncul benjolan. Orang terus ini tumor ini. Jangan-jangan kanker. Udah, jangan usah khawatir dulu. Kalau yang namanya benjolan, selama munculnya tiba-tiba, itu biasanya dari kelenjar getah bening. Tiba-tiba itu orang kita nggak pernah ngerasain apa-apa, diraba pas mandi. Ini apa nih? Oh, benjolan. Nah, itu biasanya kelenjar getah bening. Sedang melawan kuman atau sedang melawan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena perlawanan tubuh itu macam-macam. Kalau panas itu, dia melawan, tubuh itu melawan dengan suhu. Tapi kalau kelenjar getah bening, dia melawan dengan kimiawi, menghasilkan zat-zat kimia yang nantinya diupayakan benda asing yang masuk itu bisa dihancurkan atau dikalahkan. Nah, ketika aktif memproduksi zat-zat kimiawi yang biasa disebut sebagai antibodi, itu pabrik antibodi itu ya kelenjar getah bening itu ya, pabriknya aktif kan ya, lembur, ya, dia membesar. Jadi tanda pembesaran kelenjar getah bening itu adalah tanda pabrik zat kimiawi yang digunakan untuk melawan virus dari luar itu sedang aktif. Jadi malah bersyukur, oh saya sedang aktif, imun saya ternyata responsif gitu ya kan. Jadi ibaratnya begini Bapak Ibu, kalau ada alarm nyala, kalau ada kentongan berbunyi, itu malah jangan takut. Itu menunjukkan bahwasanya gerdunya itu ada yang nunggu. Gerdunya itu perondanya aktif. Sehingga ketika ada apa pencuri, maling atau yang lainnya, dia ngasih tahu kentongannya dibunyiin gitu ya. Jadi bukan malah panik, wah ini kentongan berisik amat. Kenapa ya? Jadi malah fokus ke kentongannya. Salah, fokusnya itu
ini apa ya? Apa pencurian, apa kebakaran, apa yang lainnya. Jadi jangan fokus ke bunyi kentongannya. Nah, ini kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu ini malah fokus ke benjolannya. Wah, ini jangan-jangan tumor. Wah, itu salah. Itu seperti ketika ada kentongan berbunyi, merasa berisik, terus dianggap kentongannya bermasalah. Bukan itu. Ya, jadi ketika demam, kelenjar getah bening muncul, itu adalah respon imun semuanya untuk melawan virus. Nah, barulah kemudian di fase berikutnya, ini setelah 3 hari ya, setelah masuk ke hari keempat, kelima, dan seterusnya, itu muncul bintik merah. Ya, itu munculnya spesifik. Lihat urutannya ya. Munculnya itu dari wajah dulu. Kalau bukan dari wajah harus kita singkirin kemungkinan yang lain. Ini wajah dulu baru menyebar ke tubuh. Jadi dari atas baru kemudian menyebar ke bawah. Nah, tadinya merah dulu. Jadi bentuknya kemerahan bintik-bintik. Dikiranya mungkin, wah ini bintik-bintik pakai gigitan nyamuk. Karena yang kena wajah dulu, bukan yang dalam ya. Kalau wajahnya bersih, dalamnya yang bintik-bintik, orang curiganya demam berdarah. Karena belum pasti bukan gigitan nyamuk orang yang di dalam tubuh kok. Kalau yang di wajah ini kan dikiranya gigitan nyamuk. Nah, setelah itu, jarak 1-2 hari berikutnya, bintik merahnya ini kemudian berisi cairan. Dan itu bareng prosesnya. Ya, prosesnya itu bareng. Nah, kemudian barulah kemudian mengering, cairannya mengering. Ya. Airnya itu nanti sebelum mengering berubah dulu seperti nanah. Ya, karena cairan itu kan cairan tubuh. Berubah jadi seperti nanah yang kekuningan, keruh gitu. Tadinya bening. Jadi keruh, kekuningan, baru kemudian jadi mengering, ada bekas kayak borok ya, atau keropeng. Ya, nah ini berlaku dari sejak hari keempat, kelima, seterusnya bisa 2 sampai 1 bulan, 2 minggu sampai 1 bulan, 2 minggu sampai 4 minggu ini proses kejadiannya. Nah, tanda khasnya ya itu adalah kelenjar getah bening sebenarnya. Ya, nanti ini jadi tadi penanda penting karena banyak penyakit yang mirip. Salah satunya apa? Cacar air. Cacar air secara fisik ketika muncul cacarnya, ya ini bintik yang isi cairan, itu mirip sekali dengan empok. Tapi urutan yang nantinya membedakan, ya kan? Ada kemiripan-kemiripan antara orang sholat sama orang senam. Wah, ini senam itu ada bumbu-bumbunya juga, gitu kan? Ada berdirinya juga itu senam. Terus orang lihat, oh, ini sholat juga gitu. Berarti sama. Oh enggak. Dalam sholat ada urutannya. Ya, ada tertibnya. Ya, senam itu kan ya terserah dia mau muncul mulu apa mulai dari mana, bungkuk-bungkuk dulu boleh, berikutnya berdiri, berikutnya mau lari-lari terserah. Sholat enggak. Nah, jadi kita ngelihat perbedaannya untuk menentukan atau membedakan apakah ini cacar air atau ini cacar monyet atau mpox tadi itu. Nah, jadi yang paling penting itu adalah pembesaran kelenjar getah bening, yakni di area mana? Leher, ketiak, sama di selangkangan. Nah, ini dicari. Kalau ada, punya potensi, ini adalah sebenarnya bukan cacar biasa, tapi cacar mpox atau monkeypox gitu ya. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi penandanya itu aja. Muncul cacar, banyak, melenting-melenting, badannya demam, ketiaknya dipegang. Oh, nggak apa-apa, nggak ada benjolan, nggak ada ini. Oh, cacar air biasa ini, ya. Tapi kalau pas lagi ini diraba, makanya kan dokter itu periksa ini cacar biasa apa bukan? Pegang, mau besar gitu ya. Terus, oh ini mpox ini gitu kan. Tapi dia sendiri ketularan punya potensi, ya. Kecuali kalau dia sudah kebal, pernah kena kekebalannya permanen, nah itu dia nggak akan kena. Nah, ini hal-hal yang membedakan. Ya, jadi ciri khasnya adalah limfadenopati yang paling membedakan empok dari penyakit ruam atau cacar air biasa. Berikutnya perbandingannya. Jadi antara cacar air dan mpox itu sama persis ketika pada keparahan tertentu. Karena sama-sama berbintik, isinya air, ketika mengering juga sama, ada demamnya juga. Tapi perbedaannya satu, pembengkakan kelenjar atau adanya benjolan. Kalau pada mpox itu hampir selalu terjadi. Cacar air jarang terjadi. Nah, walaupun kadang-kadang ada juga. Ini cacar air tapi bengkak. Ya.
Itu tapi jarang kasusnya. Tapi kalau Mpox hampir pasti ada kelenjar getah bening yang membengkak. Yang kedua, pola penyebarannya. Mpox itu dari wajah, ya, terus turun ke bawah. Kalau cacar air, enggak. Dia munculnya bukan wajah. Jadi wajah malah nggak ketahuan. Tapi tiba-tiba ketika buka baju, lah ini baju kenapa? Badan kenapa ya? Di dadanya, di punggungnya, di perutnya, itu sudah beruntusan. Ya. Ada bintik merahnya, ada yang sudah terbentuk air, ya, tetesan air gitu ya. Ini nyebarnya di tubuh dulu, bukan di wajah. Nah, ini urutannya, jadi makanya bedanya antara senam sama sholat ya. Sholat ada urutannya, tertib gitu ya. Dilihat tuh, bedakan. Nah, kemudian karakteristik bintik atau ruamnya, kalau yang Mpox itu apa namanya, bintiknya itu lebih keras, lebih dalam, ya, nyeri, dipegang itu sakit, dipegang itu sakit. Ketika kesenggol itu kesakitan orang, gitu kan. Kemudian berkembangnya bareng, bareng itu ketika bintiknya itu bintik merah, merah semua. Nah, nanti ketika terisi cairan semua. Nah, ketika isinya nanah, berubah jadi nanah semuanya bareng, ya. Cenderung berkembangnya bersama. Beda dengan cacar air. Cacar air ini bintik yang isi cairannya itu tipis, jadi gampang pecah. Ya, kalau yang Mpox itu keras, tapi ketika disentuh sakitnya luar biasa. Tapi kalau yang cacar air itu kan kadang-kadang ketindih aja pecah. Ada yang muncul di tenggorokan, makan apa pecah di radang tenggorokan. Terus gatel. Bedanya ini gatel. Kalau yang Mpox itu nyeri, tapi kalau cacar air gatel. Apalagi kalau kena air habis mandi. Wah, pas mandinya enak, habis mandinya pengen digaruk-garuk. Nah, itu cacar air. Nah, kemudian munculnya bintik itu fasenya bareng sekaligus muncul berbeda-beda. Ya, maksudnya berbeda itu gini, ada bintik merahnya, ada bintik yang isinya cairan bening, ada yang kecil, ada yang besar. Terus ada yang sudah mulai mengering, bahkan ada yang sudah mulai ngelupas. Jadi variannya itu keluar bareng-bareng dalam jenis-jenis varian yang dalam satu tubuh yang sama. Ya, tapi ada bintik merahnya, ada bintik yang sudah terisi air, ada bintik yang sudah mau mengering, ada bintik yang sudah jadi nanah. Jadi macam-macam. Tapi kalau yang Mpox itu ketika bintik merah, merah semua. Jadi dia barengan, seragam. Ya, ketika terisi nanah semua. Ketika mengering, mengering semua bareng. Tapi beda kalau cacar air. Tahapannya itu sendiri-sendiri. Nah, ini hal-hal yang nantinya bisa dijadikan titik perbedaan untuk membedakan Mpox dan cacar air. Yang dilakukan apa kalau gejala muncul? Isolasi, biar nggak gampang nular. Tapi bukan terus kayak COVID dulu ya, di rumahnya terus diboykot. Karena ini tidak mematikan kasus COVID. Tapi nanti kalau kena, ya gimana sih orang istirahat seminggu, 2 minggu, sampai sebulan, itu kan benar-benar menguras sumber daya. Artinya harusnya bisa berprestasi, bisa sekolah. Ketinggalan sekolah 2 minggu. Ya, tidak mematikan kayak COVID, enggak, gitu ya. Tetapi orang tuh akhirnya kemudian karena dicegah penularannya, dia akhirnya dicegah kontak dengan orang lain, terisolasi, gitu ya. Dan akhirnya tidak banyak manfaat atau terhindar dari banyak manfaat karena nggak bisa sekolah, nggak bisa kerja dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kalau muncul jangan digaruk. Ya, walaupun mungkin ada rasa gatalnya, jangan digaruk dalam artian kalau digaruk memang sakit ya, tapi jangan dipecahin, suka usil, ya. Tangannya usil itu dipecahin karena nggak sabaran. Ya, kalau dipecah itu nanti bekasnya yang jelek. Ya, terus yang kedua, ketika dipecah, virus itu bisa keluar dari sarangnya. Ya, virus itu bisa keluar dari sarangnya. Kalau dipecah, kulit kan terbuka. Ya tadinya cuma infeksi virus. Karena kulitnya terbuka, bakteri dan kuman-kuman yang lain yang bukan Mpox bisa ikut masuk. Karena dipersilahkan dengan cara lukanya itu dibuka. Nah, ini harus waspada. Makanya ini harus hati-hati. Terutama juga ketika fase mau sembuh.
Ya, fase mau sembuh itu fase yang sudah mengering, sudah terkelupas. Nah, ini kadang-kadang orang malah gak waspada. Harusnya isolasi tetap dilakukan karena belum sempurna. Tapi ngingat, udah nggak panas ya, gimana? Udah nggak gatel, ini udah ngelupas semua. Nah, orang, yo nengok yuk, gitu ya, rombongan nengok, ya, kondisinya udah baik. Padahal hati-hati, justru di fase itulah seringkali fase penularannya paling hebat. Kenapa? Karena virus yang tadinya berada di dalam gelembung-gelembung cacar tadi itu terbuka karena sudah kering. Ya kering ini bukan berarti hilang atau mati, masih ada virusnya dan itu punya potensi nyebar kemana-mana. Nah kita karena orangnya sudah gak kesakitan, sudah gak demam, wajahnya udah ceria dan lain sebagainya, nyangkanya udah bebas, padahal di situ masih punya potensi, justru malah potensinya besar untuk menjadi sumber penularan. Kemudian yang ketiga, hubungi tenaga medis untuk menentukan apa tindakan yang paling tepat. Kecuali kalau kita punya keahlian, oh ini jelas nih empok karena sudah pengalaman saya ketemu. Oh ini cacar air biasa ini ya itu pun tetap dijaga agar jangan sampai penularan dan jangan sampai ada kasus yang kemudian gara-gara kita lalai malah jadi kasus yang fatal. Ini jangan sampai. Makanya tenaga medis perlu dilibatkan. Selanjutnya, dari lifestyle apa yang perlu dikerjakan? Pertama, tidur yang cukup. Ya, tapi ini PR. Ya, PR. Tidur yang cukup kan kerjaannya cuma tidur, gampang. Enggak. Orang sakit itu tidur itu malah tugas berat. Ya, fungsinya apa? Ya, tidur itu kan untuk memperkuat sistem imun. Sistem membangun anabolik itu terjadi ketika makan dan tidur. Nah, maka untuk mempercepat regenerasi sel itu harus growth hormon nanti apa dan growth itu telah kita pelajari semua ya tidur manfaatnya apa, mengurangi kelelahan juga, mengurangi inflamasi atau peradangannya juga. Ini dilakukan ketika tidur. Tapi sekali lagi orang sakit mesti susah tidur. Ya, sama dulu zaman COVID, nggak ngapa-ngapain orang malah disuruh. Jadi memang sengaja disuruh nggak ngapa-ngapain, tapi ternyata nggak ngapa-ngapain itu malah berat. Ya. Suruh tidur aja itu malah berat, dengan malah begadang. Orang nonton TV malah tambah cemas, berita di mana-mana mengerikan gitu. Itu hal-hal yang menyebabkan akhirnya imunnya malah tambah turun. Yang kedua, asupan protein. Kenapa protein? Bukan karbohidrat, ya. Karena protein inilah justru yang nanti digunakan sebagai pembangun dan perbaikan jaringan. Karena virusnya ini ngerusak. Kerusakan ya, akibat virus ini harus di recovery, harus diperbaiki, direparasi oleh protein yang cukup. Kemudian antibodi, antibodi juga membutuhkan asupan protein, bukan karbohidrat malah. Jadi antibodi itu sumbernya protein. Kalau yang masuk karbohidrat tidak akan jadi antibodi, malah justru menekan antibodinya. Ya, tapi kalau yang diasup protein, produksi antibodi akan bagus. Meningkatkan kekuatan dan stamina ini protein dan mendukung fungsi imun. Kemudian yang ketiga, puasa. Loh kok malah disuruh puasa? Sebenarnya nggak disuruh. Nggak perlu disuruh Bapak Ibu. Tubuh kita itu sudah didesain oleh Yang Maha Mencipta. Setiap penyakit yang sifatnya seperti virus kayak gini atau yang akut ya, bukan yang menahun panjang ya. Itu yang terjadi. Justru tubuh akan mengaktifkan puasa. Artinya apa? Tubuh itu akan mengurangi nafsu makan. Fungsinya apa? Agar tubuh itu memiliki kesempatan puasa dan dengan puasa itu akan mengaktifkan autofagi. Autofagi itu apa? Autofagi itu adalah sistem yang dibuat oleh tubuh untuk yang salah satunya melawan kuman yang dari luar. Jadi melakukan fagosit, autofagi. Gitu ya. Nah itu hal-hal yang dilakukan hanya bisa terjadi kalau tubuh itu menjalankan puasa. Jadi puasa di sini nggak usah disuruh. Kan mana ada anak panas, demam, tinggi gitu ya. Terus makan yang banyak. Disuruh makan yang banyak pun. Sudah dihidangkan makanan yang paling disukai pun. Pengen beli apa? Kakek beliin, nenek beliin. Tetap nggak disentuh. Jadi Bapak Ibu nggak usah dengan yang ketiga ini. Berarti anak disuruh puasa. Nggak usah disuruh. Ya, tubuh langsung otomatis. Nah, artinya apa? Bagi Bapak Ibu yang sedang sakit atau sedang merawat anaknya yang sakit.
Atau anak sedang merawat orang tuanya yang sakit, terus nggak nafsu makan, jangan panik. Itu memang didesain oleh tubuh. Jangan malah dipaksa makan. Ini kacau ini orang. Ya, sudah sakit makanya nggak apa sudah waktu nggak sakit makanya nggak karu-karuan. Justru dengan sakit itu kan tubuh minta, tolong dong saya dikasih istirahat untuk tidak makan karena saya butuh recovery. Jadi tidak makannya itu untuk recovery sengaja disusun oleh tubuh. Lah kalau udah kayak gitu masih saja dipacu buat makan. Nah, ini malah keliru. Ya biarkan tubuh kita mengikuti kita ini mengikuti apa yang menjadi keinginan tubuh kita. Makanya jangan jangan panik, jangan khawatir. Ketika sakit kok tidak nafsu makan, itu memang desainnya begitu agar tubuh kita itu terbatasi asupannya sehingga tubuh bisa membentuk pasukan yang cukup bagus untuk melakukan autofagi. Nah, nanti kurang gizi. Nah, 2 hari kita nggak makan, sama sekali nggak kemasukan nutrisi, itu imunitas kita naik luar biasa. Ya, asalkan cairan tetap cukup. Nah, ini yang mitos-mitos yang sering dibangkitkan orang itu kan puasa bikin lemah, itu keliru luar biasa. Gitu ya, itu kita belajar dari orang yang salah. Makan dan puasa. Kadang-kadang makan malah menekan imun karena tubuh nyaman. Kenyamanan itu mematikan. Ya, kenyamanan itu mematikan. Tapi orang keluar dari zona nyaman, itu dia akan tangguh. Sama juga dengan tubuh kita. Berikutnya. Nah, herbal yang harus dipakai apa? Nah, itu adalah herbal-herbal yang fokus kepada imunitas. Salah satunya Nigella sativa atau Jitan hitam atau Habatus sauda. Karena ini bisa meningkatkan produksi sel imun. Memiliki sifat antiinflamasi yang nanti kita akan lebih jelas mudah-mudahan bisa mengikuti nanti di hari Minggu ya. Kita akan bahas Habatus sauda A sampai Z ya. Salah satunya antiinflamasi dan antioksidan yang kuat. Kemudian yang kedua, yang tumbuhan asli Indonesia juga yang bisa dipakai itu meniran, Apilantrus niruri. Ini juga mengaktifkan sistem imun, membantu melawan infeksi virus dan bakteri. Nah, ini biasa juga dipakai dan bahkan memang sudah dikenal sejak lama secara medis maupun secara tradisional. Kemudian bisa juga menggunakan hilbah atau fenugreek. Ya. Ini membantu mendetoksifikasi tubuh dan mendukung kesehatan pernapasan dan pencernaan yang baik. Nah, ketiga-tiganya bisa digabung ya, atau bisa dipilih salah satu. Tapi ketiga-tiganya ini memang mendukung imunitas yang diperlukan untuk melawan virus. Nah, selanjutnya, jadi yang harus kita pahami ketika ada kasus-kasus virus, darurat, dan lain sebagainya, sebenarnya yang paling penting adalah kewaspadaan kita. Jadi, Mpox bukanlah penyakit yang harus ditanggapi dengan panik. Ya, ini bisa sembuh sendiri kok. Jadi bisa apa namanya, walaupun tetap ketika proses penyembuhan kita ini perlu di apa namanya ya dikasih obat-obatan yang sifatnya simptomatik ya, anti nyerinya, turun panasnya dan sebagainya. Nah, kemudian kita putus mata rantai penularannya. Mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa pertama, kalau terkena bisa menangani. Yang kedua, jangan sampai kalau terkena itu menjadi sumber penularan bagi orang-orang di sekitar kita. Baik, demikian mungkin untuk materinya. Barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kami persilakan untuk bisa apakah dituliskan atau dibacakan nantinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya penjabaran informasi dan ilmu dari Pak Dr. Insan mengenai Mpox ini. Dan memang ada beberapa hal yang sangat menarik ya mengenai Mpox ini. Yang pertama, dia itu awalnya dari Afrika dan bisa juga menyebar ke seluruh dunia. Dan terus kemudian juga ada memang beberapa perbedaan antara Mpox dengan cacar air yang pada umumnya. Misalnya tadi dilihat dari penyebarannya, kalau Mpox biasanya dimulai dari wajah, begitu ya dokter ya. Betul.
Dan memang yang menarik sekali juga cara badan kita untuk apa namanya menjalani masa demam ini gitu, dan Ya, itu sangat menarik buat saya. Ya, tapi sebelum saya bertanya gitu ya, tapi saya ingin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya, boleh di kolom komentar, terus kemudian boleh juga di kolom chat di YouTube, maupun bisa raise hand ya Bapak Ibu semua ya untuk bertanya. Nah, sebelum Bapak Ibu bertanya dan menuliskan, ini saya tanyakan, kalau misalnya lagi demam nih dokter, ya, lagi demam itu tadi dokter bilang kalau tidak mau makan itu kan wajar ya, ya, gitu. Nah, bagi siapapun gitu, anak-anak maupun orang tua. Tapi kan kalau anak-anak itu dokter badannya kan kecil ya. Jadi misalnya dia nggak mau makan, nggak mau minum, sampai sebatas apa yang bisa kita tolerir gitu ya, sampai dia itu tidak memasuki masa yang lebih parah, begitu dokter. Khawatirnya kan kita kelewatan ya, jadi apa namanya, dibiarin aja dia nggak mau masak, nggak mau makan gitu ya, padahal sebetulnya dia juga pada saat itu memerlukan energi untuk apa namanya melawan penyakit tersebut ya dokter. ya. Jadi kita harus membedakan antara asupan makanan dan cairan. Ya, kalau komposisi tubuh ketika orang demam, maka sebenarnya panas yang dihasilkan dengan sumber energi yang ada di dalam tubuh itu mesti seimbang. Yang keluar dari tubuh yang kecil itu juga energi yang terbuang nggak akan banyak. Nah, dia juga dengan cairan. Permasalahannya adalah ketika kita kehilangan cairan, kalau orang dewasa terbiasa, misalnya nih maaf, kita hitung misalnya ya, diare, diare bolak-balik 3 kali, sor banyak. Kalau misalnya ditampung mungkin ya sampai 4-5 gelas misalnya gitu ya. Wah, jadi lemes gitu kan kalau ditampung. Tapi 4-5 gelasnya orang dewasa diare, ketika dibandingkan dengan komposisi tubuhnya, 4-5 gelas itu kecil, walaupun tetap itu harus diganti. Dibandingkan dengan ketika anak kecil, apalagi yang bayi, ya, atau balita, dia segelas saja kalau bayi, itu sudah sekian persen dari tubuhnya. Jadi ketika kadang-kadang ibu-ibu cerita tuh nyantai, diare cuma dikit dok, ini berapa kali, 3 kali, ya segini. Ya kira-kira digelasin, ya ada paling segelas 2 gelas loh. Segelas 2 gelas itu banyak banget. Karena mana ada bayi minum segelas langsung habis. Tapi begitu diare, segelas keluar. Oh itu dehidrasinya bisa hebat. Tapi kalau energi, ya energi ini kan hilangnya cuma dari panas, kemudian nggak masuk, padahal sumber energi itu di tubuh anak ya tidak akan bisa berlebihan sebagaimana cairan tadi keluar gitu ya. Kalau cairan itu bisa los gitu ya. Kalau energi itu terbuangnya mesti terukur, apakah jadi panas ataukah jadi untuk metabolisme dan lain sebagainya. Sehingga dibandingkan dengan proporsi tubuhnya, yang perlu kita jaga sebenarnya hanya asupan cairan. Maka di rumah sakit ketika tidak makan dan sebagainya, yang penting asupan cairan entah lewat infus, entah lewat peroral, diminum, dimakan, itu harus cukup. Ya, meskipun udah 3 hari tuh gak makan, tidak ada masalah. Karena bahkan ketika dikasih infus pun bisa dimasukkan yang sifatnya cairan, tapi ditambah misalnya gula, dextrose, dan sebagainya. Itu cukup memberikan energi. Walaupun tidak makan apa-apa. Karena itu pertolongannya, makanya selalu pertama itu cairannya cukup. Tapi kalau nutrisi nggak makan dan sebagainya, memang tubuh selalu mendesain seperti itu. Demikian. Ya baik dokter. Kita masih menunggu ya pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Dan saya ingin bertanya lagi nih dokter. Ya, silakan Ibu. Kalau ini ya apa
cacar air ini, cacar air dan mpox itu tadi kan memang ada bedanya ya. Ya, Eh, ini dokter, kalau kalau di balita itu kan ada ini ya BCG gitu ya dokter ya, ya, imunisasi. Nah itu ya. apakah termasuk untuk menangkal virus itu dan itu bagaimana perkembangannya sampai dewasa dan dengan adanya virus baru itu bagaimana dokter? BCG tidak spesifik untuk Mpox. Ya, artinya itu kan untuk TBC malahnya, penyakit TBC. Makanya ditoreh di apa disuntikan subkutan ya di apa namanya Eh, tangan yang sampai kemudian timbul apa namanya benjolan kecil gitu biasanya ah, gitu tanda ininya. Nah, itu BCG. Itu tidak ya, digunakan untuk cacar yang sifatnya jadi semua bentuk vaksinasi atau imunisasi yang sifatnya vaksinasi itu adalah spesifik. Spesifik itu misalnya kalau virus cacar, ya cacar macam-macam, cacar A, B, C. Maka dia hanya spesifik kepada yang disebut virusnya. Ini cacar bentuk yang A, ini cacar bentuk B, cacar bentuk C. Jadi spesifik. Tidak bisa ini cacar itu untuk semua gitu. Contoh lagi juga seperti misalnya hepatitis. Hepatitis itu ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Nah, di vaksinasi itu biasanya yang tersedia adalah hepatitis B. Ya karena apa? Karena dia yang paling bandel, paling bisa bikin gangguan liver sampai kemudian jadi sirosis atau menjadi hepatoma kanker liver itu dari hepatitis B yang tidak ditangani. Nah, makanya varian untuk vaksinasinya hepatitis B. Nah, hepatitis B ini walaupun sudah divaksinasi hepatitis B, dia tidak akan bisa nakal hepatitis A, gitu kan. Makanya ini spesifik biasanya seperti itu. Sehingga BCG secara khusus tidak nangani, walaupun mungkin gitu ya, ya kayak seperti kita COVID kemarin ya, ada varian ini, tapi setidaknya orang yang pernah dapat sekali ya vaksinasi COVID yang awal itu ada varian-varian baru itu dia lebih apa namanya lebih kebal, tapi tidak spesifik untuk varian-varian yang hmm, tertentu. Intinya seperti itu. ya. Berarti menjaga daya tahan tubuh itu sangat utama sekali gitu ya dokter ya. Sangat utama, itu Iya dalam poin keseharian. pentingnya, betul. Iya baik. Iya Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya boleh tunjuk tangan dan ingin menuliskan pertanyaannya. Ya, itu ada yang banyak. Saya dong. Oh ya, Ibu eh, Erni Maharani. Ya, ditunggu sebentar. Dipersilakan untuk mengklik unmute-nya ya, Ibu. Suaranya Ibu bisa Ibu dinyalakan. suaranya belum kedengeran. Ini ya, Ya, oke baik. udah. Ah, ini saya bertanya tadi dok tentang tindakan menghadapi empok. Di Ya, situ ada nomor 2, jangan digaruk. Jadi betul. ditutup dia mungkin pakai perban untuk mencegah penularan dan mencegah infeksi karena luka. Apakah dengan menutup pakai perban ini nggak lengket dia dokter? Tutupnya itu kalau udah diperban, apakah nggak lengket dia ke penyakitnya itu dok? Itu yang mau saya tanyakan dokter. Ya, Silakan. sebenarnya ya baik saya jawab Bu ya. Jadi penutupan ini lebih kepada menjaga kenyamanan, ya, kenyamanan agar tidak kena garukan langsung oleh tangan kita. Eh, jadi dan dia juga kalau ada yang sudah terbuka, misalnya pernah digaruk, kemudian terbuka, ya, kemudian cairannya itu dileweran kemana-mana. Nah ini juga perban ini, penutup ini bisa mencegah agar virus ini tidak nyebar. Jadi apakah tidak lengket? Ya mesti rasanya juga tidak nyaman, kan tidak nyaman. Tapi sebenarnya prinsipnya adalah ditutup. Penutupan ini bisa menggunakan kain yang nyaman, oke-oke saja. Misalnya punya kain khusus yang lebih nyaman daripada perban yang mungkin kasar gitu ya. Intinya adalah dilindungi, ditutup agar nyaman, agar gatalnya berkurang. Seperti misalnya dalam bahasan fikih itu kan ada penyakit gatal, kemudian ada salah seorang sahabat itu memakai sutra.
Padahal itu pembahasannya haramnya laki-laki memakai sutra. Terus kemudian ditanya, loh Sutra. kok kamu pakai sutra? Kenapa? Karena saya gatel luar biasa sehingga dengan sutra ini gatelnya berkurang. Nah, itu kan di salah satu riwayat hadis seperti itu. Sehingga ulama fikih menyatakan, oh pakai sutra asalkan darurat kan memang penyakit dibolehkan. Yang kedua, izin diperbolehkannya menggunakan sutra untuk mengurangi gatal pada orang-orang dengan penyakit gatal tertentu. Artinya begini, kita ngambil pelajarannya, gatal itu bisa diringankan dengan ditutup, ya, menggunakan kain dan sebagainya. Kalau perban dirasa kurang nyaman malah bikin gatal, bisa menggunakan kain yang lain yang fungsinya meredakan gatal dan bisa mencegah agar yang sudah terlanjur digaruk dan keluar virusnya ini terlindungi tidak nyebar kemana. Prinsipnya seperti itu. Bagaimana Bu? Makasih Ibu. dokter. Iya, terima kasih sama-sama Ibu Erni Maharani. Ya. Ya, ada lagi yang ingin bertanya dari Halo, Bapak Ibu semua? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ditunggu sebentar. Namanya Bu, namanya? Halo, yang bertanya Ibu Olga ya? Ibu Haja Olga ya? Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Tanyakan di sini di tahun sekitar 50-an 60-an dulu pernah ada vaksinasi cacar. Memang ya, dokter bilang cacar air itu pada saat di tahun-tahun itu pernah ada cacar air variola atau varicella itu saya sempat juga divaksinasi. Jadi ya. kira-kira bagaimana menurut dokter kalau yang di tahun-tahun yang sudah diimunisasi cacar termasuk vaksinasi variola varicella kalau nggak salah itu pada tahun-tahun itu di tahun 60-an apakah Betul. bisa teratasi di tahun-tahun sekarang kalau masih zaman dulu kita vaksinasi. Itu saya dokter, terima kasih. Ya, Ya, dokter baik. Jadi silakan. harus dipahami tadi cacar itu macam-macam. Makanya tadi ada mpox, ya, kemudian ada cacar air. Kemudian dulu waktu zaman saya mungkin belum lahir ya, bapak saya tuh ngalami vaksinasi cacar gitu ya. Cacar yang sekarang ini malah sudah dianggap sebagai cacar yang punah, ya. Karena memang ada eradikasi saat itu yang disebut sebagai variola tadi atau smallpox gitu ya, smallpox. Ya. Itu kalau kena yang nggak mau cacar apa itu kan kena wajah apa begitu bekas dia wajahnya jadi bopeng, istilah bopeng itu dulu oleh variola tadi itu. Nah itu beda lagi varian, tapi sekarang udah dianggap ibaratnya itu sudah punah yang varian itu. Nah sekarang yang ada cacar air masih varicella, itu juga dari virus itu cacar air, virus herpes itu sebenarnya maksudnya ke varian herpes itu varicella. Nah sekarang yang kita bahas adalah mpox. Jadi tadi yang saya sebutkan bahwasanya yang namanya vaksinasi itu biasanya memang spesifik. Yang sudah dapat variola ya dia ketika ada varian baru walaupun mungkin kekebalannya ada, tetapi untuk yang paling spesifik dia variola. Ya, tidak bisa menangani yang varian mpox ini tadi, kan? Atau untuk nanti tiba-tiba muncul varian yang lainnya. Sama seperti flu tadi apa namanya COVID, yang varian tertentu mungkin dia kebal, tapi yang lain kena walaupun kenanya mungkin ya mungkin nggak terlalu parah karena toh pertumbuhannya dia memiliki kekebalan untuk bisa setidaknya nyaring beberapa virus itu bisa dilumpuhkan walaupun tidak semua. Itu poin-poin dengan adanya vaksinasi. Ya, tapi tidak lantas kemudian satu kali vaksin terus semua jenis virus ini kita kebal nggak seperti karena virus itu selalu bermutasi, berkembang, variannya makin banyak, nah, dan itu menyebabkan kita juga kerepotan, gitu ya. Demikian Ibu. Ya, Ibu Olga, Ibu Haja Olga, insya Allah sudah jelas ya. Iya.
Ya baik, terima Iya. kasih Ibu Ofaja Olga. Ya, satu lagi dokter pertanyaannya. Ya. Ya, jadi tadi yang namun sebelumnya akan ini ya. Jadi virus itu berkembang gitu ya, tetapi daya tahan tubuh memang harus terus berkembang juga begitu ya. Dan ada yang menarik adalah habatus sauda direkomendasikan dari zaman dahulu kala ya untuk daya tahan tubuh. Nah, itu yang menarik sekali. Dan kalau vaksinasi harus sesuai sama ininya ya, spesifikasinya ya, dokter ya. Ya, tapi memang untuk menangkal berbagai macam paling penting adalah daya tahan tubuh kita kuat terlebih dahulu. Nah, ya, dokter, ini ada pertanyaan dari Ibu Julfa. Pertanyaannya dari di kolom chat ya, untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, apa yang perlu dan aman dikonsumsi oleh kita sekeluarga, terutama jika di rumah ada balita dan lansia. Salam Fit Royal Heart bisa dikonsumsi untuk balita minimal usia berapa? Ya, itu untuk Salam Fit, nanti insya Allah saya yang jawab ya Ibu. Iya. Dokter silahkan menjawab yang Kalau dari yang lebih umum. herbal, ya dari herbal tadi kita sudah sebutkan ada 3 tadi yang paling pokok ya yang bisa kita. Walaupun herbal-herbal yang lain bisa juga, ya intinya adalah untuk sistem kekebalan tubuh. Nah, kemudian kalau untuk makanan, ya tadi kita sebutkan jenisnya adalah protein. Apakah protein hewani? Tentu saja itu yang paling bagus hewani karena asam amino esensialnya itu paling lengkap, dan juga protein nabati. Artinya kombinasi antara protein hewani dan nabati ini semuanya akan diolah oleh tubuh untuk membentuk antibodi, mengganti jaringan yang rusak. Contohnya apa? Ya, jangan malah takut makan telur. Karena nanti bikin gatel. Enggak. Artinya kalau orang alergi memang betul alergi telur orang kemudian gatel. Tapi kalau enggak ada alergi ya aman-aman saja. Sama seperti konsumsi udang. Kalau nggak ada udang, kalau nggak ada alergi, maka ketika kondisi sedang cacar, makan udang oke-oke saja karena proteinnya juga tinggi. Jadi jangan dikesankan bahwasanya protein itu bikin gatal, sama sekali tidak. Ya, jadi yang bikin gatal itu adalah hipersensitivitas seseorang terhadap proteinnya. Nah, makanya sensitivitas itu jangan terlalu tinggi. Sensitivitas tinggi itu bisa terjadi dari banyak hal dan sebenarnya bisa direm. Tetapi pada prinsipnya sekali lagi jangan takut makan protein hanya karena dokter itu terbiasa mengedukasi orang, oh jangan kalau gatal jangan makan ini makan ini, dan rata-rata yang disebut protein ikan, telur, Dan laut udang, gitu. seafood. Nah, itu hal-hal yang malah enak-enak tapi kita dicegah padahal belum tentu sebabnya itu. Banyak orang gatel malah justru dari selain itu. Ada yang gatel karena sering makan permen, ya, ada yang gatel karena terlalu banyak makanan bertepung, itu malah justru lebih banyak kasusnya. Cuma kadang-kadang tidak disebut. Nah, sehingga akhirnya yang sering kali jadi kambing hitam itu protein. Ya, itu hal-hal yang nantinya jangan sampai itu jadi stigma buruk, akhirnya orang takut makan protein padahal dibutuhkan untuk imunitas. Demikian mungkin. Baik dokter, terima kasih banyak dan alhamdulillah juga pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab semua. Dan Bapak Ibu, nanti selanjutnya kita akan bahas mengenai herbalnya ya lebih detail. Tadi juga sudah disebutkan oleh Dokter Insan bahwa habatus sauda itu sangat baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, dan juga pada saat yang genting ini di mana masa demam itu sangat baik kita mengkonsumsi makanan yang bergizi dan juga yang mengandung protein seperti itu. Ya baik dokter, mungkin untuk closing statementnya kali ini dipersilahkan. Baik, sebagai closing statement, bahwasanya yang namanya penyakit, ya salah satu sumbernya itu adalah dari mikroorganisme. Mikroorganisme itu macam-macam, ada jamur, ada bakteri, dan juga ada virus. Ya, terkait sama virus, virus ini ya seperti virus juga komputer kan ada virus ya karena sebenarnya nama virus di komputer itu juga niru-niru karakteristik dari virus yang sesungguhnya yang menyerang manusia atau hewan. Ya, ini selalu update. Nah, ini bahayanya. Makanya tubuh kita juga harus selalu update, gitu kan? Harus diupdate.
Imunitasnya harus selalu diupdate. Kenapa? Karena virus itu berkembang. Varian A, varian B, varian C. Nanti ada kode-kode sendiri ya. Apa ilmuwan itu selalu nggak habis-habis. Wah ini ada lagi varian. Ada yang sengaja dibikin. Ya seperti virus komputer itu ada yang sengaja dibikin. Ya karena industri gitu ya. Biar orang beli antinya. Jadi disebarlah virusnya, dibelilah antivirusnya. Itu memang bisnis gitu ya. Dan itu tidak menutupnya. Kenyataan itu ada. Tapi juga ada yang berkembang secara alami, yang mengupdate dirinya sendiri karena dia juga butuh tumbuh. Yang tadinya ada virus masuk menginfeksi, sudah ada obatnya, dia berubah karena yang namanya virus dia berusaha bertahan hidup juga, gitu kan. Nah, makanya sekali lagi kunci utamanya dari closing statement ini adalah kita jaga imunitas kita. Karena mau mengupdate kayak apapun virusnya, kalau imunitas kita itu juga tidak lupa kita update, maka virus kayak apapun variannya, setidaknya kita tidak kalah untuk menghadapinya. Nah, itu poin paling penting. Nah, mudah-mudahan dengan sumber daya yang ada dari gaya hidup dan juga herbal yang tepat, kita bisa menjaga tubuh kita dari serangan virus dari luar. Demikian. Baik dokter, terima kasih banyak atas penjelasannya yang luar biasa, juga pemaparannya ya, mengenai penyakit mpox ini. Dan Bapak Ibu, alhamdulillah di Jakarta sudah memasuki masa sholat zuhur. Jadi Bapak Ibu yang ingin sholat dulu itu dipersilahkan. Saya akan melanjutkan penjelasannya mengenai herbal-herbal untuk menjaga daya tahan tubuh. Dokter, terima kasih banyak. Dan saya lanjut untuk penjelasan herbalnya. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita masuk untuk penjelasan herbalnya dan ditunggu sebentar ya untuk lebih jelasnya. Iya, Bapak Ibu semua, jadi herbal SNW untuk mendukung daya tahan tubuh ini saat menghadapi risiko infeksi virus mpox itu sangat penting. Jadi herbal berperan sangat penting untuk mendampingi, menjaga daya tahan tubuh dan juga di masa pemulihan. Bapak Ibu bisa dilihat di sini ada madu salsabil, royal jelly, ada untuk anak-anak ya, salam fit royal herb, dan juga Sot Nigella Plus dan juga Sot Hilba Plus. Nah, Bapak Ibu yang selanjutnya, mengapa sistem imun sangat penting saat terinfeksi mpox ini? Karena pada saat virus mpox menginfeksi tubuh, itu memicu respon peradangan. Jadi peradangan di dalam tubuh kita merasa tubuh kita tuh akan merasa demam, panas tinggi gitu, terus kemudian juga menyebabkan demam dan tubuh terasa lemas. Kemudian juga hal ini menguras energi karena sistem imun bekerja lebih keras, jadi mengambil energi lebih banyak dalam tubuh kita. Terus kemudian juga dengan kondisi seperti ini, artinya tubuh itu membutuhkan nutrisi yang cukup untuk mendukung proses pemulihan. Nah, Bapak Ibu, tujuan herbal pendamping ini untuk menjaga daya tahan tubuh, membantu memenuhi kebutuhan nutrisi, juga mempertahankan stamina dan juga mendukung proses pemulihan. Yang selanjutnya Bapak Ibu, tadi yang sangat penting juga disampaikan bahwa sangat penting menjaga daya tahan tubuh kita. Karena virus itu berkembang seiring berjalannya waktu, kita juga harus memacu diri kita untuk punya daya tahan tubuh yang sangat baik, disesuaikan sama kondisi-kondisi yang ada di lingkungan dengan hal-hal yang ada terbarunya. Dan Bapak Ibu, habatus sauda atau Nigella sativa ini mengandung zat-zat atau senyawa yang sangat baik untuk tubuh, yaitu antara lain yang mengandung timoquinone, yang ini sangat baik untuk membantu mendukung fungsi sistem imun tubuh, di mana dia kaya antioksidan gitu ya.
Jadi apalagi pada saat peradangan ini tidak menyebabkan peradangan itu bertambah luas gitu ya. Jadi membantu respon tubuh menjadi lebih baik. Terus kemudian juga mendukung fungsi sistem imun dan juga membantu menjaga keseimbangan respon dari peradangan itu. Kemudian di Shot Nigella Plus ini mengandung hilba atau fenugreek. Ini membantu menjaga nafsu makan, terus kemudian mendukung metabolisme dan membantu memenuhi kebutuhan nutrisi selama pemulihan. Nah, Bapak Ibu, dan di Nigella Sativa atau di Shot Nigella Plus, di sini juga mengandung ginseng. Kita mengetahui bahwa ginseng adalah salah satu herbal yang sangat terkenal gitu ya di dunia perherbalan gitu. Dan ini sangat baik sebagai adaptogen alami, jadi menyesuaikan tubuh dengan kondisi-kondisi lingkungan gitu ya, sehingga dia tetap mempunyai daya tahan tubuh yang baik dan juga menangani masalah yang terjadi pada tubuh. Kemudian meningkatkan stamina tubuh secara umum dan juga membantu mengurangi rasa lelah. Nah, ini dengan stamina yang baik itu tubuh bisa memulihkan kondisinya yang tadinya demam, yang memakan banyak energi, itu menjadi lebih baik. Dan mendukung aktivitas sel imun. Inilah sinergi herbal yang terdapat dalam Shot Nigella Plus untuk menjaga sistem imun. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, ini Shot Nigella Plus. Manfaat Shot Nigella Plus secara umum, ini adalah herbal yang berfungsi untuk mendukung sistem imun tubuh, membantu menjaga stamina selama sakit, dan juga membantu memenuhi kebutuhan nutrisi, dan membantu mempertahankan kondisi fisik selama masa pemulihan. Ini digunakan sebagai herbal pendamping untuk menjaga daya tubuh dan juga kebugaran. Dan selanjutnya Bapak Ibu, Shot Hilba Plus. Ini sangat mendukung pemulihan pada saat tubuh lemas. Nah, di sini kandungannya ada hilba, jahe merah, dan juga habatus sauda. Jahe merah biasa kita sebut juga dengan sansabil ya. Mengapa dibutuhkan? Karena pada infeksi virus sering muncul demam, terus kemudian juga nyeri otot, karena biasanya badan merasa tidak enak karena pada saat demam itu energi sangat diperlukan. Pada saat tidak tercukupi dengan energinya, maka tubuh mulai mengambil sumber-sumber energi dari dalam tubuhnya yang dimana dia itu tempat-tempat deposit dari energi, antara lain dari lemak dan juga dari otot. Jadi tubuh merasa tidak enak badan gitu ya. Nah, itu juga mungkin barangkali ada bisa terjadi juga pada saat panas demam gitu ya, distribusi nutrisi ke dalam tubuhnya itu yang tidak maksimal seperti itu. Dan pada saat itu nafsu makan menurun dan tubuh menjadi lemah. Jadi tubuh membutuhkan nutrisi yang cukup agar proses pemulihan berlangsung secara optimal seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di sini tadi kandungan dari Shot Hilba Plus ada hilba, kemudian jahe merah, dan juga habatus sauda. Nah, untuk di hilbanya ini membantu menjaga kesehatan pencernaan, membantu meningkatkan nafsu makan. Kemudian di jahe merah ini kaya akan antioksidan dan juga itu kaya minyak atsiri gitu ya. Dan membantu memberikan rasa hangat dan juga menjaga kebugaran tubuh. Sedangkan habatus sauda dalam Shot Nigella Plus ini mendukung sistem tubuh menjadi lebih baik dan juga membantu menjaga keseimbangan inflamasi. Shot Nigella Plus membantu menjaga kondisi tubuh ketika stamina menurun akibat infeksi. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, di sini kita kenal Salsabil Madu Royal Jelly. Nah, ini adalah nutrisi alami untuk menunjang pemulihan. Jadi saat tubuh melawan infeksi, itu tadi kan memerlukan banyak energi. Jadi kebutuhan energinya meningkat dan metabolismenya bekerja dengan lebih aktif. Dan tubuh memerlukan nutrisi tambahan untuk masa pemulihannya, seperti itu. Dan Bapak Ibu, di sini kandungan dari madu Salsabil Madu Royal Jelly ya. Madu sebagai sumber energi alami ini mengandung vitamin dan mineral alami dalam madu sendiri. Kemudian di sana juga kaya akan enzim-enzim gitu ya yang berupa protein yang bisa
memberikan pengaruh yang baik untuk metabolisme tubuh gitu. Apalagi orang yang tadi demam gitu ya, penting diberi asupan protein ya, dan kandungan enzim-enzim dari di dalam madu ini sangat baik untuk itu. Nah, di sana juga kaya akan antioksidan dan membantu memberikan rasa nyaman pada tenggorokan. Dan Bapak Ibu, di sana juga ada royal jelly. Ini sangat baik sekali diberikan untuk daya tahan tubuh karena mengandung protein, kemudian asam amino, vitamin B kompleks, dan juga mineral. Juga senyawa bioaktif yang sangat baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kedua hal ini membantu. Jadi salsabil madu royal jelly ini membantu menjaga stamina dan juga mendukung metabolisme tubuh akan tetap baik dan membantu memenuhi kebutuhan energi. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, ini Salam Fit Royal Herbs, herbal pendamping anak. Mengapa diperlukan, anak-anak memerlukan perlindungan? Karena sistem imun anak masih berkembang sehingga memerlukan nutrisi lengkap, istirahat cukup, dan dukungan daya tahan tubuh. Dan Bapak Ibu, sebagai catatan, Salam Fit Royal Herb ini baik diberikan untuk anak di atas usia 1 bahkan di atas 2 tahun gitu ya. Ini tidak diberikan untuk bayi gitu, karena bayi itu pencernaannya masih belum siap seperti itu ya, dia masih berkembang seperti itu. Jadi ada kalanya dia tidak siap diberikan madu seperti itu. Jadi, nah mengapa anak memerlukan perlindungan? Karena sistem imun anak sendiri gitu, selain tadi sistem pencernaannya, sistem imunnya masih berkembang sehingga memerlukan nutrisi lengkap, juga istirahat yang cukup untuk ini ya. Sebentar. Jadi memerlukan nutrisi yang cukup untuk memberikan bekal tubuhnya gitu ya, untuk berkembang, untuk tumbuh kembang. Juga istirahat yang cukup sangat diperlukan untuk anak, di mana pada saat istirahat itu terjadi perkembangan yang maksimal seperti itu. Dan juga proses tubuh yang baik, dan juga dukungan daya tahan tubuh yang sangat luar biasa diperlukan dengan mengkonsumsi Salam Fit Royal Herb yang khususnya untuk anak-anak. Dan Bapak Ibu, di sini kandungan Salam Fit Royal Herb, ada madu secara alami ini memberikan energi pada anak-anak. Terus kemudian ada habatus sauda mendukung sistem imun, ada olive oil atau minyak zaitun mengandung lemak sehat dan vitamin E yang sangat baik untuk anak-anak, untuk menjaga daya tahan tubuh dan juga untuk tumbuh kembangnya. Dan pegagan ini mendukung regenerasi jaringan, dan juga lemon sebagai sumber vitamin C, dan baik juga untuk menjaga kesehatan khususnya di mukosa mulut gitu ya, di jaringan-jaringan di mana biasanya tempat virus itu masuk seperti jaringan mulut dan juga tenggorokan. Nah, kemudian ada juga royal jelly, ini mendukung pertumbuhan. Sangat baik diberikan, mendukung pertumbuhan. Dan juga temulawak. Temulawak ini membantu menjaga fungsi hati dan juga nafsu makan. Dan Bapak Ibu, di sari kurma ini menyediakan energi, vitamin, dan juga mineral dari kandungan kurmanya yang sangat baik diberikan kepada anak-anak untuk masa tumbuh kembangnya dan juga untuk daya tahan tubuhnya. Jadi Bapak Ibu, manfaat Salam Fit Royal Herb ini membantu mendukung daya tahan tubuh anak, memenuhi kebutuhan nutrisi, membantu menjaga stamina, dan membantu nafsu makan. Juga mendukung proses pemulihan setelah sakit. Jadi bila anak diduga mengalami mpox, jaga daya tahan tubuhnya tetap baik dan jangan dibiarkan ia tidak mau makan gitu ya. Jadi tetap kalau dia mau makan sangat lebih baik, tapi jangan dipaksa seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu, peran herbal SNW untuk mendukung pemulihan, ini keempat produk yang saling melengkapi dalam
membantu satu sama lain untuk mendukung fungsi sistem imun dan menyediakan antioksidan dan juga membantu menjaga stamina juga energinya dan memenuhi kebutuhan nutrisi. Juga membantu menjaga metabolisme dan nafsu makannya tetap baik, terutama pada masa-masa pemulihan. Ya, Bapak Ibu, semua produk ini bisa didapatkan di seluruh mitra salur SNW maupun mitra bisnis SNW. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah daftar-daftar di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan produk di seluruh wilayah Indonesia ya. Jadi ada di Sumatera Utara. Sumatera Utara itu bisa kita lihat ada di Medan, terus kemudian di Medan Denai, Medan Titipapan, Medan Deli ya. Terus kemudian di Padang Sidempuan, di Medan, di Deli Serdang, terus kemudian di Asahan, di Kalimantan Selatan, ada di Banjarmasin, di Banjarbaru, di Sulawesi Tengah, ada di Palu, dan kemudian di Riau, ada di Pekanbaru, juga di Aceh. Aceh ada Banda Aceh, Aceh Selatan, Aceh Besar, dan Sulawesi Selatan. Nah, di sini ada di Makassar, juga Sinjai, dan juga di Banten dan Jawa Barat, dan tentu saja di DKI Jakarta. Ya, baik Bapak Ibu, bersama Perhati, kita sama-sama membangun kesehatan dengan baik dengan produk-produk yang berkualitas dan menjaga daya tahan tubuh kita sehingga kita bisa menampis berbagai penyakit yang mungkin ada di luar, baik dari dalam maupun dari luar tubuh kita. Ya, baik Bapak Ibu, demikianlah materi yang diberikan dan alhamdulillah tadi pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab ya, dan penjelasan herbalnya juga sudah disampaikan, dan juga informasi yang sangat luar biasa dari Dr. Insan Agung Nugroho sudah disampaikan. Bapak Ibu, ada yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, insya Allah di hari Ahad nanti kita akan bahas mengenai Habatus Sauda. Jadi The Amazing Habatus Sauda, dan Bapak Ibu bisa melihat di semua media sosial dari SNW maupun Perhati maupun kampus SNW mengenai informasi mengenai seminar kesehatan nasional ini ya, mengenai The Amazing Habatus Sauda. Bapak Ibu bisa menghubungi SNW, bisa menghubungi mitra utama, bisa menghubungi mitra bisnis SNW lainnya mengenai hal ini, dan cek juga di semua media sosial dari SNW, baik di SNW Bisnis Perhati atau kampus SNW Official. Dan kita insya Allah kan mulainya sejak pagi sekitar jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Bapak Ibu juga kami sampaikan untuk the next live streaming di bulan Agustus itu akan dimulai di tanggal 13. Itu jamnya bergeser jadi siang ya Bapak Ibu semua, di jam 2 siang. Jadi Bapak Ibu di hari Kamis gitu ya, di jam 2 siang untuk bisa mengikuti live streaming dari kampus SNW untuk Herbal Talks maupun Dr. Shot. Ya Bapak Ibu, demikian informasi dari kami, semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Dan Bapak Ibu, demikian rangkaian acaranya, saya sudah dan insya Allah sudah disampaikan semua. Jadi bisa kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis secara bersama-sama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Bapak Ibu, sampai berjumpa kembali di acara-acara SNW yang akan datang, dan juga insya Allah di hari Ahad nanti di tanggal 2 Agustus kita akan mengadakan acara seminar kesehatan nasional tentang Habatus Sauda. Dan Bapak Ibu bisa mengecek di semua media SNW, media sosial SNW maupun di website gitu untuk informasi-informasi terkini mengenai SNW. Baik, terima kasih banyak. Sampai berjumpa kembali, dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.